Pernahkah Anda membayangkan Indonesia sebagai sebuah kerajaan besar? Seperti di dongeng-dongeng yang sering kita dengar. Sejarah mencatat, wilayah yang kita sebut Indonesia hari ini dulunya adalah rumah bagi ratusan, bahkan ribuan kerajaan. Dari ujung Sumatera hingga Papua, setiap pulau, setiap daerah punya rajanya sendiri. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Mereka adalah pusat peradaban yang maju. Mereka membangun candi-candi megah yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Mereka juga menguasai jalur perdagangan, membuat nama Nusantara dikenal sampai ke negeri-negeri yang jauh di seberang lautan. Mari kita lihat beberapa contoh yang paling kita kenal. Ada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Sriwijaya adalah penguasa lautan yang disegani. Armada lautnya begitu kuat sehingga mampu mengontrol Selat Malaka, jalur perdagangan paling sibuk di dunia pada masanya. Kekuasaannya membentang luas, menjadikannya pusat penyebaran agama Buddha yang penting. Lalu, ada kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada menjadi bukti ambisi besar untuk menyatukan Nusantara di bawah satu panji. Kerajaan-kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Mereka punya hukum, punya tentara, dan punya sistem ekonomi yang berjalan baik. Mereka berdagang rempah-rempah yang sangat berharga. Cengkeh dari Maluku, lada dari Sumatera, menjadi komoditas yang dicari oleh pedagang dari Tiongkok, India, hingga Arab. Keberagaman budaya juga tumbuh subur. Setiap kerajaan memiliki corak budaya, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Inilah wajah asli Nusantara. Sebuah mozaik peradaban yang kaya warna, yang terdiri dari banyak kerajaan dengan identitasnya masing-masing, namun saling terhubung melalui perdagangan dan diplomasi. Namun, kejayaan itu tidak abadi selamanya. Persaingan antar kerajaan sering terjadi. Perang saudara untuk memperebutkan tahta juga melemahkan kekuatan dari dalam. Saat kerajaan-kerajaan ini mulai meredup, datanglah babak baru dalam sejarah kita. Bangsa-bangsa dari Eropa datang dengan kapal-kapal besar mereka. Awalnya, mereka datang untuk berdagang rempah-rempah. Namun niat mereka perlahan berubah. Mereka melihat kekayaan alam yang melimpah dan perpecahan di antara kita. Mereka pun punya rencana lain, yaitu menguasai seluruh kekayaan ini untuk diri mereka sendiri. Momen inilah yang menjadi titik balik, yang mengubah peta kekuasaan di Nusantara untuk selamanya. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda melalui Voetsi, mengubah segalanya. Mereka tidak datang sebagai teman dagang yang setara. Mereka datang dengan senjata, dengan politik adu domba, atau yang kita kenal sebagai Divide et Impera. Belanda secara licik memanfaatkan konflik antar kerajaan. Mereka akan mendukung satu pihak untuk mengalahkan pihak lain. Sebagai imbalannya, mereka meminta hak monopoli perdagangan atau sebagian wilayah kekuasaan. Satu persatu, kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dulu perkasa, mulai jatuh ke dalam pengaruh mereka. Raja-raja yang tadinya berdaulat penuh, kini harus tunduk pada perintah gubernur jenderal di Batavia. Selama lebih dari 3,5 abad, Belanda secara perlahan tapi pasti menyatukan wilayah-wilayah ini. Namun, ini bukanlah penyatuan yang kita cita-citakan. Ini adalah penyatuan di bawah paksaan dan penindasan. Mereka menggambar peta baru, menetapkan batas-batas wilayah tanpa peduli dengan sejarah atau budaya kerajaan yang sudah ada sebelumnya. Wilayah dari Sabang sampai Merauke yang tadinya terdiri dari banyak entitas berdaulat, kini berada di bawah satu administrasi kolonial yang mereka sebut Hindia Belanda. Semua kekayaan alamnya dikeruk untuk kepentingan negeri Belanda. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah yang layak melalui sistem tanam paksa. Di bawah penindasan inilah, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Orang-orang dari berbagai suku, dari bekas wilayah kerajaan yang berbeda-beda, mulai merasakan nasib yang sama. Mereka sama-sama dijajah, sama-sama menderita. Perasaan senasib sepenanggungan ini menjadi benih lahirnya nasionalisme. Para pemuda terpelajar seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan banyak lainnya mulai berpikir. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai orang Jawa, orang Sumatera, atau orang Bugis semata. Mereka mulai melihat diri mereka sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi menjadi perjuangan nasional untuk merebut kemerdekaan. Penyatuan wilayah oleh Belanda, ironisnya, justru melahirkan lawannya sendiri. Dengan adanya satu administrasi pemerintahan, satu sistem pendidikan, dan satu penderitaan bersama,
Komunikasi dan interaksi antar pemuda dari berbagai daerah menjadi lebih mudah. Mereka bertemu di sekolah-sekolah, di organisasi pergerakan, dan saling bertukar pikiran. Mereka menyadari bahwa untuk bisa merdeka, mereka harus bersatu. Mereka tidak bisa lagi berjuang sendiri-sendiri, seperti yang dilakukan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Tirani kolonial telah menciptakan sebuah arena yang tanpa disadari justru melahirkan konsep kebangsaan Indonesia yang kita kenal hari ini. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi momen puncak dari seluruh perjuangan. Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan. Indonesia akhirnya terbebas dari belenggu penjajahan. Namun pertanyaan besar selanjutnya muncul setelah merdeka. Akan menjadi negara seperti apa Indonesia ini? Apakah kita akan kembali ke sistem kerajaan seperti di masa lalu? Apakah kita akan mendirikan satu kerajaan besar untuk seluruh Indonesia, atau membiarkan kerajaan-kerajaan lama hidup kembali? Ini adalah pilihan yang sangat penting, yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Para pendiri bangsa kita, atau the Founding Fathers, melakukan perdebatan yang panjang dan mendalam. Mereka berkumpul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka membahas setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu isu krusial adalah bentuk negara. Pilihan untuk kembali ke sistem monarki atau kerajaan memang sempat muncul. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem kerajaan adalah bagian dari akar budaya dan sejarah kita. Namun, sebagian besar tokoh pergerakan menolak gagasan ini. Mereka telah melihat bagaimana sistem feodal di masa lalu seringkali menciptakan ketidaksetaraan dan bagaimana penjajah dengan mudah memanfaatkannya. Akhirnya, dengan pemikiran yang matang, mereka memilih bentuk negara republik. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Ini adalah sebuah lompatan besar dari tradisi masa lalu. Dalam sebuah republik, kedaulatan tertinggi tidak lagi berada di tangan seorang raja atau sultan yang berkuasa berdasarkan garis keturunan. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemimpin negara, yang disebut presiden, dipilih oleh rakyat atau melalui perwakilan rakyat untuk masa jabatan tertentu. Ini adalah sebuah ide yang sangat modern dan demokratis pada waktu itu. Sebuah ide yang terinspirasi dari semangat revolusi di berbagai belahan dunia. Keputusan untuk menjadi republik adalah sebuah pernyataan tegas. Pernyataan bahwa negara baru ini dibangun di atas fondasi yang berbeda. Negara ini bukan milik satu keluarga atau satu golongan. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Para sultan dan raja dari berbagai kerajaan di Nusantara pun banyak yang menunjukkan jiwa besar mereka. Mereka dengan ikhlas menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Mereka melepaskan kedaulatan politik mereka demi terwujudnya sebuah negara kesatuan yang lebih besar dan lebih kuat. Sebuah pengorbanan luar biasa demi cita-cita bersama. Ada beberapa alasan mendasar mengapa para pendiri bangsa kita dengan yakin memilih sistem republik. Alasan pertama adalah nilai kesetaraan. Dalam sebuah republik, setiap warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada lagi gelar bangsawan yang memberikan hak-hak istimewa. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, selama ia memiliki kapasitas dan dipilih oleh rakyat. Prinsip kedaulatan di tangan rakyat ini dianggap paling sesuai dengan semangat zaman dan cita-cita kemerdekaan, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi semua, bukan hanya untuk segelintir elit saja. Alasan praktis lainnya adalah karena Indonesia terdiri dari begitu banyak suku, budaya, dan bekas kerajaan. Jika kita memilih sistem kerajaan, pertanyaan sulit akan muncul. Kerajaan mana yang rajanya berhak menjadi Raja Indonesia? Apakah raja dari Jawa, Sumatera, atau dari daerah lain? Memilih satu raja dari satu suku bisa menimbulkan kecemburuan dan potensi perpecahan di antara suku-suku lainnya. Ini sangat berbahaya bagi persatuan sebuah negara yang baru lahir. Sistem republik dianggap sebagai solusi yang paling netral dan adil. Sistem ini tidak memihak pada satu suku atau dinasti tertentu, sehingga bisa merangkul semua keragaman yang ada di bawah satu payung kebangsaan. Lebih dari itu, pilihan menjadi republik adalah sebuah komitmen terhadap persatuan. Semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadi roh dari sistem ini. Republik Indonesia adalah rumah bersama bagi ratusan kelompok etnis yang berbeda. Dengan sistem republik, identitas kedaerahan dan kesukuan tetap bisa dihargai dan dilestarikan budayanya.
Namun dalam urusan negara, semua melebur menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Keputusan ini memastikan bahwa loyalitas tertinggi kita adalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kepada entitas kedaerahan atau kesukuan. Maka, menjadi republik bukanlah sebuah penolakan total terhadap sejarah kerajaan kita. Sebaliknya, ini adalah langkah evolusi. Kita mengambil pelajaran dari kejayaan dan kelemahan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kerajaan-kerajaan di masa lalu telah meletakkan dasar peradaban. Kini, kita sebagai warga negara republik, punya tugas untuk melanjutkan perjuangan itu dalam bentuk yang baru. Mempelajari sejarah ini penting, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menghargai perjalanan panjang yang telah membentuk kita hari ini. Untuk mengerti mengapa kita adalah Indonesia, sebuah republik yang lahir dari rahim ribuan kerajaan.